Bang ini nggak sabaran banget kayaknya untuk masuk di match yang keempat. Sekali lagi gue ingatkan untuk teman-teman semua pencet tombol like-nya kita tembuskan angka 100.000 like untuk di YouTube. Jadi yang lagi nobar di WTV, yang lagi nobar di Nemo TV mampir YouTube-nya bentar yuk. Kita pencet tombol like-nya kita tembuskan di angka 100.000 like. Yes, benar banget karena pesawat sudah lepas landas, benar-benar membagi Sanhok menjadi 2 bagian. Wah ini adil banget ya Jel. Benar, sangat adil sekali tapi kan belum tahu ini circle-nya bakal adil atau tidak. Nah, jadi kita bakal melihat juga semua tim sudah mulai buka parasutnya, benar-benar mengambil drop zone yang mereka inginkan juga. Harusnya sih kalau di Sanhok tidak ada perpecahan darah lah ya, karena hampir semuanya itu punya tempat mereka masing-masing. Lain ceritanya kalau kayak di Erangel sama Miramar, wih, circle-nya Bosch. Waduh. Ke camp Alpha Bosch. Bikin galau nih mau pilih yang mana coba antara Alpha atau Charlie. Karena kalau kita lihat tadi sepertinya untuk Bravo sudah ditinggalkan. Persentase cukup besar untuk ke Pulau Alpha dan juga ke arah Pulau Charlie-nya. Walaupun masih masuk ke bagian pulau dari camp Bravo-nya. Ya itu akan menguntungkan buat tim-tim yang memang punya drop zone-nya di bagian-bagian choke point-nya. Seperti kayak di untuk Bigetron Red Alliance, untuk Arrow terlebih lagi karena camp Alpha-nya benar-benar luas banget dikuasai. Lalu untuk Aura juga sama Aura kan di Ruins. Iya di Ruins sama ini siapa yang di Haitin? Haitin gak tuh? Haitin, Skylight Gaming. Skylight Gaming ya. Skylight Gaming yang turun di Haitin dan langsung disorot begitu Jelly bilang ke arah Haitin tadi. Dan kalau nggak salah tadi ada pemain yang cukup dekat. Ya. Satu pemain Arrowwolf dan juga satu pemain dari Skylight Gaming yang jaraknya tidak terlalu jauh. Ya ada Super Una tadi sama Pinky juga. Tapi masih belum ada inisiasi tembakan. Masih belum mengetahui juga, mungkin masih nyari-nyari informasi. Sementara itu kamera bergeser ke arah Voin. Voin memang seperti biasa bakal ambil area tambang, nakam, pinggir-pinggiran bagian pulau. Ini ada kemungkinan nanti Voin rotasi pakai air gak sih biasanya? Voin itu kalau lewat air ya pakai perahu tuh jarang. Mereka biasanya nyisirin di bagian pinggir-pinggir tebingnya untuk daerah-daerah di kalau kita ngomongin jam itu dari arah jam 6 sampai arah jam 9. Oh, oke. Berarti rotasinya main kayak pinggiran Bener-bener aja main ya? di pinggir tebingnya pokoknya. Mereka main di bibir-bibir tebingnya lah. Oh iya berarti. Gitu. Jadi kan aman banget kan. Dia tinggal jagain angle di arah kirinya mereka, nggak usah fokus ke bagian kanan karena akan sangat jarang ada yang nembak pakai ada yang nembak dari arah laut yang pakai perahu, kan jarang banget. Rata-rata orang yang rotasi lewat laut pasti lebih fokusnya untuk gimana caranya mereka aman, nggak kepotong sama tim-tim yang bertengger di pinggir tebing. Iya, karena balik lagi untuk health point dari perahu itu sendiri tipis banget, gampang banget meledak daripada dia ngambil resiko open fire ditembakin balik gitu kan. Mendingan diam aja, berlayar aja gitu kan. Itu dia. Dan kali ini juga untuk Genesis Dogma masih belum terlalu baik untuk pengumpulan poinnya di hari ini ya. Kebalap ya? Masih kebalap juga sama Geek Fam yang benar-benar gemilang banget. Gue masih amazed sih sama Geek Fam karena kan di bayangan gue apa ya biasanya. Itu tim yang nggak masuk di prediksi caster-caster dan juga analis yang ada di PMPL season 3 ini loh. Itu dia, jadi bisa dibilang adalah satu tim yang benar-benar membuat kita semua terkejut. Malah kayaknya kalau nggak masuk ke prediksi lebih baik ya. Ya nggak sih? Ya itu kata Wolfie bagus banget karena kalau misalkan yang kita prediksi itu benar ya berarti ibaratnya kayak adaptasi yang mereka lakukan, evaluasi yang mereka lakukan itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau tim yang muncul tiba-tiba adalah tim yang di luar prediksi kita, itu tim berarti melakukan evaluasi dan juga adaptasi yang begitu bagus. Iya, karena caster Jinx itu Israel kadang-kadang ya. Tapi kali ini yang Israel juga Liquid yang berhasil untuk ditangkap oleh EVOS. Oh my god, dua derby ini lagi-lagi bertemu dan Larry Luxi pun bakal put balls untuk melakukan usaha revive terhadap temannya. Itu kayaknya emang udah berjodoh deh antara EVOS dan juga Bigetron dimanapun mapnya. Mereka sering banget ketemu, apalagi tadi Better habis mendapatkan beberapa tekanan kalau kita ngomongin di map sebelumnya. Di Miramar tadi, di mana Aura secara komit melakukan push ke arah Red Aliens. Bahkan kali ini mereka di early game ya sudah mulai mendapatkan sebuah tekanan dari Harimau Putih Indonesia. Wow, kayaknya bakal di-push kalau kita lihat dari pergerakan Lizard, di mana juga player-player dari Bigetron ini terpisah ya, mereka terpisahkan dan Lizard, itu kelihatan dengan sangat jelas ada baginya yang lompat, tapi kayak Zuxi akan berusaha untuk mundur sedikit, mungkin mereka akan memilih untuk nyebrang. Bentar, itu sudah ada Red Face yang nyelem di tengah-tengah sungai. Kalau dia mendapatkan satu titik tempat aja untuk berpijak, bisa banget untuk dia nembak ke arah Ryzen ataupun ke arah Zuxi yang saat ini lagi berenang.
Yep, Wah, tiba-tiba itu dia. menerima beberapa cicilan damage dari seorang Luxinya karena di tapping dengan dengan M4-nya si KF. Tapi di sisi yang lain sedang terjadi pertempuran, rupanya terbelah dengan satu jalan. Di sana ada Bots dan juga Banyu. Kelas combat kali ini Bots menerima damage yang begitu besar, namun Banyu tidak mendapatkan damage yang begitu besar. Kali ini Bots berhasil diamankan, split position dari 2-1 membuat Bots bingung bergerak ke arah mana lagi. Ya bener banget, udah kena double pick juga karena ada Fox yang melakukan backup di belakang sana, dipush dari arah kiri, ngebuka badan ke arah kanan dan itu aja, itu dia ditembakin dari arah Fox. Dan sementara itu dua derby ini masih benar-benar berjodoh, masih ngelok satu sama lain aja, belum ada inisiasi fight lanjutan karena posisi mereka ini semuanya sama-sama berjauhan, terpisah-pisah oleh sungai. Betul, bahkan kalau kita lihat sekarang posisinya BTR benar-benar terpisah ya, di mana Ryzen ada di tebing dekat bootcamp, lalu Liquid dan juga Luxi yang udah nyebrang, Zuxi yang masih berenang, tapi kali ini Liquid akan sedikit memberikan tembakan balasan ke arah KF, namun belum ada damage yang masuk ke KF. Masih bisa berdansa dan bersembunyi di balik sebuah batu kali ini KF. Dengan ketenangannya mengatur temponya, menyeberang lagi, tapping lagi dari Liquid, masih belum bisa mendapatkan cicilan damage-nya ke arah KF. Yes, angle shotnya sudah tertutup, bahkan KF mudah mulai tarik mundur juga, tapi ada Ryzen itu di pulau seberang. Ada kemungkinan, enggak, Ryzennya jauh di tebing. Ini yang bahaya nih. Red Face yang udah touchdown Yes. di arah satu garis yang hampir lurus bersama dengan 3 pemain BTR yang lainnya. Sudah mulai bangkit, ternyata ditembak dari arah belakang. Ada SG yang melihat pergerakan dari Red Face, membuat Red Face tidak berani terlalu lama berada di arah open field ini. Karena bahaya banget kalau misal ada Airloft yang tiba-tiba naik ke atas gunungnya. Terus tiba-tiba dari SG nembak-nembakin ke dia dan Ryzen punya angle shoot ke arah Red Face. Makanya mengurangi resiko tersebut, Red Face langsung mengambil dan mengamankan sebuah compound dan Liquid yang lagi mengintip harimau berenang. Tiba-tiba ditembak juga karena ada backup fire dari KF yang masih berada di area daratan. Yap, betul sekali. Harimau berenang, gue tuh langsung ngebayangin ada atraksi harimau berenang literally Waduh. gitu kan ya. Tapi kali ini kalau kita lihat backup dari KF benar-benar baik banget. Tadi 2 peluru berhasil untuk mencicil HP dari seorang Liquid, membuat Liquid tidak berani untuk ngepick kembali teman-teman yang masih berenang. Ini benar-benar dilindungin banget loh. Ini Betul. nice setup banget dari EVOS, begitupun juga dengan Bigator Night Aliens. Dua-duanya memiliki strategi yang sangat apik, membuat keduanya sulit sekali untuk fight. Ya, bahkan dari KF dia nggak greedy untuk melakukan pick, dia benar-benar memanfaatkan sebuah momentum karena ada 3 pick yang bisa dilancarkan bersamaan untuk 3 player BTR yang sekarang ada di area daratan. 2 pemain EVOS masih berenang untuk menuju ke arah Red Face, tapi Ryzen tempatnya nggak terlalu jauh sih sama KF. Yang menjadi pembeda cuma KF-nya di high ground, Ryzen-nya di lower ground-nya. Ini menarik banget ya setup mereka. Semuanya ini kepisah-pisah loh. Gue masih menunggu lagi drama lanjutannya. Maksudnya pergerakan lanjutannya, bukan drama ya. Dan sementara itu untuk bergeser kembali. Ada RRQ yang menjadi nelayan kali ini. Mengambil jalur Wah, ketemuan air. sama Boom. Dan, Ketemuan sama Boom Gel. Iya, itu dia. Satu jalur ya mereka ya. Satu jalur rotasi. Wah, ini kayaknya Luffy lagi ketemuan sama Big Mom lagi rotasi kan, tiba-tiba ngelihat Fokker lagi mau menuju ke arah kapal dan RRQ sudah mulai melihat ada tembakan peringatan dari arah Big Mom, meninggalkan 2 playernya di arah lautan. Wow, tiba-tiba berubah pertarungan bajak laut di sini. Langsung digas loh tadi pesawat apa perahunya. Perahu Gel. Perahunya langsung digas itu ke arah depan dan kayaknya perahunya bakal langsung ditinggalin begitu aja. Menjadi bait, menjadi pancingan umpan lambung aja untuk RRQ. Gila nih 4-4-nya semuanya megang senjata. Peko, lihat Nembakin dong, loh. Pekonya diem aja. Kata teman-temannya diem dulu ya, aku mau nembak, akhirnya Pekonya diem. Saat ini perahunya bakal dihentikan lagi sambil berjalan ternyata untuk gerakan yang saat ini sedang dilihat. Perahunya sepertinya ingin langsung diledakkan. Tidak ada. diberikan ampun oleh pemain-pemain dari tim RRQ kali ini. Boom, harus berenang di laut lepas ini. Kehilangan Awas ada ikan sebuah cupang ya. perahu. Nah ini dia ikan cupang yang pertama, itu ada Hijrah. Nggak ada yang Tidak tahu. ketahuan Belum ngelihat Hijrah, posisinya. masih mencari-cari sepertinya. Dimundurin lagi perahunya ke belakang. Dan Hijrah menjadi korban pertama dari RRQ. Bisa gitu loh, tiba-tiba tarik mundur, itu kayaknya ada orang cu, mundur. Dan langsung saja di unboxing ya kotak-kotak dari Hijrah dan kali ini masih Wah, berusaha Ikiar untuk kelihatan. mencari ikan-ikan lain juga. Di depan sana ada Ikiar, ada Ponbit juga masih berenang-renang. Nerpeko, asik banget dia Gila, jadi ini nahkoda. dari nahkoda ya. Nahkoda loh. Cara nyetirnya rapi banget, bahkan Wih. disamperin dong pemain-pemain dari Boom. 1 ikan cupang lagi bakal kelihatan kali ini. Ponbit
hanya bisa berharap supaya tembakannya nggak bisa ngebunuh dia. Aduh, Aduh. ini kocak banget asli gue nggak bohong. Dilemparin granat sekarang. Kali ini, itu Ponbit bisa naik nggak ya ke atas kapal ya? Tiba-tiba Ponbitnya naik ke atas kapal kan? Itu epic sih. Itu epic sih kalau misalkan Ponbit naik ke atas kapal, tapi Peko menggerakkan kapalnya dengan gaya mundur. Oke, sudah mundur. Mundur alon-alon juga. Ponbit darahnya udah tipis banget. Udah kayaknya nggak bisa berlama-lama di dalam air. Dan itu dia merelakan dirinya ke dalam play Tinggal zone. Ikyar. Tinggal Ikyar, tapi ini bakal di-looting kah oleh pemain-pemain dari tim RRQ. Smoke-nya sudah terlihat dan Ikyar juga tertangkap kali ini. Boom, hanya menyisakan satu pemain terakhir mereka. Oke, kocak banget ini fight antara RRQ dan Boom. Sudah langsung saja melakukan unboxing kembali ke kotak berikutnya. Nah, ini Yang kasihan Nerpeko kemana Voldemort nih? ya. Diturunin, terus pusing dah mau kemana. Tapi ternyata Fokker sudah terlebih dahulu touchdown. What? Lihat di map, di map, Wow! lihat di map. Itu dia di mana? Ini di mana cuy? Oh ada daratan di sini. Gue juga baru tahu ada daratan. Oke, tapi maksudnya kan dia first aid-nya cuma 3 Mind ya. blowing banget cuy. Gue baru tahu di situ ada daratan yang bisa dipijak. Dan Oke. RRQ juga barusan aja kena karma. Tiba-tiba kapalnya meledak ditembak sama Fokker. Itu daratan di tempatnya Fokker. Ada. Gue baru tahu loh. Gue juga baru tahu ketika dia nginjekin kaki, terus gue ngeliat, perasaan tadi dia belum touchdown deh. Gue lihat ke mapnya kan, lah kok di pojokan gitu. Itu aneh banget sih. Dan Dedede. sebuah informasi baru sebenarnya untuk kita semua ya. Kalau ada daratan di area laut Sanhok di luar dari 3 island yang ada di Sanhok. Gue yakin pas abis ini banyak yang bikin video menjelajahi Pulau Sanho. Wah, ternyata masih banyak area-area di Sanhok yang harus dieksplor ya. Ya di pojokan itu fix, gue yakin pasti ada yang bikin video abis ini. Alright, dan kamera udah mulai bergeser. Tadi dari pertarungan air pun sudah selesai kayaknya. Dari RRQ akan melanjutkan berenang, tapi kali ini dari Geek mereka akan berusaha untuk memaksimalkan poin-poin mereka pastinya juga. Mereka sudah bertahan, bertengger di bagian open field, ada di open field, ada di kempang juga. Tapi Aduh RRQ. ini dia bakal Habis ketemu. untung jadi buntung ya Jel. Yes, bakal ketemu sama player-player dari Eagle 365 yang sudah mulai turun bukit juga. Kayaknya bakal ada tembakan-tembakan pancingan nih dari Eagle 365. Baru aja dia tadi pergi mancing, sekarang dipancing gitu kan. Sekarang bakal dipancing. Eagle benar-benar menguasai area datarannya atau daratannya kali ini yang ada di bibir pantai sekitar tim RRQ. Sudah mulai dibuka pintunya. Kayaknya bakal ada spray juga. Ternyata Voin tetap komit untuk melakukan fight bersama dengan tim GD. Sudah berhasil mendapatkan 2 knockout. Kali ini Nichil berusaha untuk menyelamatkan rekannya sedang terknockout. Namun ada tembakan yang begitu pedas dari pemain-pemain tim Voin. Yes, benar banget. Sudah ada 2 player yang berhasil ditumbangkan lagi-lagi. Terus menerus dihujani peluru oleh player dari Voin untuk Genesis Dogma. Nggak bisa bergerak terlalu leluasa dan bahkan Star pun berhasil untuk diamankan oleh Mbot. Betul, mendapatkan satu pemain, belum ada counter shoot yang bisa mendapatkan satu per satu pemain dari tim Voin. Mereka masih cukup percaya diri dengan posisi mereka saat ini. Cicilan damage diberikan kembali. Through the smoke tadi mendapatkan damage-nya beberapa hit. Tapi sepertinya dari Nichil lebih memilih untuk meninggalkan 2 rekan yang masih saling membantu untuk melakukan revive. Yes, kayaknya Nichil bakal berusaha untuk buka jalan terlebih dahulu untuk cari jalur rotasi yang lebih aman dan nyaman. Tapi masih terus-menerus diberikan pressure oleh player-player dari Voin. Ini Voin berada di bagian-bagian bukit yang cukup nyaman ya. Ya ini sekitar tambang harusnya. Iya, dia benar-benar udah nguasain banget area lootingan mereka. Makanya mereka tahu spot-spot terenak untuk bisa ngedapetin vision ke arah musuh-musuhnya itu sendiri. Dan kali ini pun bergeser kameranya ke arah RRQ yang sudah berhasil untuk touchdown ke daratan. Tapi ternyata Neider darahnya udah tipis banget. Player-player dari Eagle gue masih belum tahu deh, dia udah ke spot atau belum ya untuk RRQ itu sendiri. Kalau ngelihat angle-nya Belva, harusnya Belva udah ngelihat sih. 2 pemain RRQ yang terlebih dahulu touchdown dibandingkan 2 player lainnya yang ada di bawah kaki dari Belvanya. kelihatan. Peko sudah mulai kelihatan, front shoot kali ini masih belum bisa mendapatkan target yang dia inginkan rupanya. Belum terlalu bagus spray proning dari seorang Belva tadi. Terlepas ternyata player RRQ yang sudah dialog. Tapi Neider di bagian bawah benar-benar tidak membuat kegaduhan sama sekali. Benar-benar tenang di mana 2 pemain RRQ yang lainnya sudah mulai berjalan-jalan di area daratan. Sementara 2 player lainnya masih terjebak di bawah tebing. Dan sepertinya ada beberapa tembakan lagi dari Eagle. Namun
masih belum bisa mendapatkan hal yang mereka inginkan. Yes, masih belum mendapatkan knockout juga atas player-player dari RRQ. Mereka masih melakukan split juga untuk player RRQ itu sendiri. Tapi kalau kita lihat dari circle-nya, ternyata mengarah ke jembatan yang memisahkan antara Pulau Alpha dan Bravo. Ini benar-benar chaos banget, apalagi kalau lu lihat itu area jembatan udah dikontrol sama player Aura. Tapi kali ini dari 21 Foxy berhasil untuk mengkontrol player-player dari Geekfam. Kalau Lisa berhasil untuk ditangkap, trading knock terjadi kali dari Tom, benar-benar luar biasa banget. Bakal langsung di counter begitu saja. Betul, 2 knockout tadi trending 1 untuk 1 antara 21 dan juga tim Geekfam ID. Namun dari Kato masih bisa merangkak di posisi dia saat ini yang sedang terknockout. Tidak ada angle yang bisa melakukan finish ke arah Kato untuk tim 21 Esport. Mort langsung senantiasa memberikan backup, tapi di sisi lain Dewa bakal close combat. Kali ini mendapatkan 2 pemain dari tim Onyx. Langsung dipulangkan ke arah lobby. 2 poin yang sungguh segar untuk tim DU. Sementara 2 player lainnya dari Onyx sudah mulai terpisah dan hanya Bintang satu-satunya player Onyx yang masih aktif bisa bergerak. Yes, hanya ada Bintang seorang diri bersembunyi di belakang box. Tapi player-player dari Dewa United sudah mendeteksi player Bintang ini. Dan sudah ada yang memajuin, kali ini dari Uni juga. Dan ada lemparan granat yang dilakukan oleh Bintang ke arah depan. Uni sudah mulai naik ke atas jembatan, spray ke arah depan. Tapi masih belum mendapatkan targetnya. Akan berusaha untuk healing tidak. Tapi ternyata ada tembakan lain. Udah tipis banget darahnya. Itu kata angin Sunhawk bakal masuk angin. Dan itu dia, Onyx berhasil untuk dipulangkan oleh Dewa United. Gila men, Dewa bermain begitu agresif kali ini karena mereka lagi kejar-kejaran poin bersama dengan tim Voin. Sudah sama-sama mendapatkan poin kill, tapi Jughead terspot dari arah belakang. 2-1 lengah, terbackstep oleh Genesis Dogma Gits. Karena tadi 2-1 terlalu fokus melanjutkan fight-nya dengan tim Geekfam. Yes, bener banget. Akhirnya backline-nya tidak terjaga oleh Jughead dan berhasil untuk di backstep oleh Booms. Itu yang membuat lengah untuk tim 21 itu sendiri. Tapi kayaknya dari Arrowwolf pun udah ada player-playernya yang udah mulai turun gunung juga. Superna juga udah mulai melakukan rotasi-rotasi karena mereka harus turun ke arah bawah, ke bagian circle yang berada ke tengah-tengah antara Pulau Bravo dan Camp Alpha. Yap. Ini bakal ketemuan nih 2 tim Indonesia yang pernah mewakili Indonesia waktu itu di Southeast Asia dengan posisi 1 dan 2 ya. Benar. Untuk di season yang kedua. Tapi kali ini mereka sepertinya akan bertemu. Tapi apakah dari BTR tahu di belakang mereka ada Arrowwolf Limax? Karena dari tadi off angle-nya BTR ini ada yang jagain juga. BTR udah mulai nge-split karena mereka sudah kehilangan liquid tadi. Kali ini mereka hanya berada di bagian perbukitannya, belum mau keluar dari atas gunung. Sementara EVOS mendapatkan sebuah lawan lain lagi bertemu dengan tim Victim di bagian lower ground. Oke, berarti ini ada 3 tim yang berdekatan ya. Ada EVOS, ada Victim, dan ada juga Bigetron Red Alliance. Tapi ternyata kamera bergeser juga. Kali ini ada RRQ dan Skylights Gaming yang masih melanjutkan fight mereka dari pinggiran-pinggiran. Kali ini udah mulai ke tengah-tengah bukit juga. Naider bakal langsung dengan percaya diri sekali untuk melakukan end terhadap Pinky. Tapi masih belum kelihatan. Pinky masih bersembunyi Fix ke terus. end. Tapi ini bisa jadi bait juga gak sih? Kayaknya udah gak bakal bisa jadi, lagi. udah gak jadi bakal bait. jadi bait lah. Soalnya Udah udah gak jadi. dikontrol semuanya. Tapi DU sepertinya langsung mendapatkan beberapa tekanan setelah mereka mendapatkan 4 poin kill tadi. Kali ini bakal mendapatkan spray panas dari Ucup. Bonafide mempunyai angle tadi, ada spray through the smoke. Namun belum bisa mendapatkan finishing point dari satu pemain DU yang sudah berhasil mereka knockout. Yap, betul. Dan kali ini juga dari Bonafide tersisa 2 player aja yang masih aktif. Licin akan lagi-lagi melakukan strategi healing dengan 30 first aid kit yang dia punya. Terakhir kan kita lihat dia dapetin 40 first aid ya. Sekarang dia punya 30 aja, kayaknya kurang banyak. Mungkin dia masih mau nyari-nyari lebih. Wah, pokoknya dipungutin terus ya. Dipungutin terus aja, siapapun itu yang punya first aid diambilin, dipalakin. Tapi kali ini dari Steve juga udah menerima peluru-peluru panas dari arah atas nampaknya. Betul, ini obstacle yang benar-benar membantu ya Jel ya. Dengan adanya tulang dinosaurus, terus ada rantai-rantai kapal juga yang ada di sekitar beberapa pertigaan, beberapa titik yang ada di Sunhawk. Pokoknya greget banget dah pokoknya. Oh, yang penting ya kan. Pokoknya ada nya. Yang penting chat aku jangan di doang. Waduh, di doang ya. Di doang tuh, di Udah D nggak di RR gitu kan. Betul, aduh, doang, getarnya doang tuh. Tapi nggak di rit ya. Benar. Dan juga ini dari player-player Dewa United udah mengamankan 4 kill point. Tapi rame banget nih arah masuk dari jam 6 di mana jembatan sudah dikuasain juga. Sementara itu dari Geek masih haus akan kill. Masih benar-benar berusaha untuk mencari kembali Ruins. Kali ini udah dikuasain oleh Geekfam. Betul, Geek sudah benar-benar menguasai area Ruinsnya karena sudah ditinggalkan oleh tim Aura, di mana Aura bertengger di arah jembatan. Tapi ternyata Dinosaurus mendapatkan sebuah mangsa daging segar dari Dewa United. Namun belum bisa
dilahap ya. Cuma bisa dipantau-pantau aja, hanya sekedar knockout dan Bigetron bertemu kembali dengan EVOS. Kali ini Red Face yang dipulangkan ke arah lobby. EVOS kali ini hanya bertahan dengan berapa pemain mereka? EVOS 3. ada 3, masih ada 3, tapi mereka ada di blue zone juga. Kayaknya nggak bakal bisa fight terlalu lama di blue zone karena mengingat ini udah circle 4 masuk ke play zone kelima. Sementara itu dari Dewa United sudah mulai iring-iringan juga berusaha untuk mencicil masuk ke dalam play zone-nya itu sendiri. Masalahnya adalah di dalam play zone itu udah ada player-player dari Geek Fam yang udah benar-benar setup dengan sangat rapi. Betul, bahkan setup yang dilakukan sama DU juga begitu bagus. Ada 3 setup smoke tadi untuk mereka menyeberang jalan supaya nggak tertembak dari arah sebelah kiri. Lewat begitu saja satu persatu pemain dari Dewa United berhasil touchdown mengamankan sebuah compound yang kosong. Yes. Tidak ada satupun tim di compound ini. Ya, ini adalah checkpoint yang cukup bagus ya, apalagi bisa ngelok ke arah jembatan juga, bisa ngelok ke arah luar. Itu ada Banyu, masih berada di belakang pohon, masih belum terdeteksi, masih bisa bersembunyi juga. Bahkan kali ini suara-suara tembakan tipis-tipis manja sudah mulai terdengar. EVOS Microboy terculik ternyata oleh victim. Betul, EVOS sudah sangat sulit pergerakannya, bahkan Banyu pun sudah dilahap oleh tim-tim lain kali ini. 2-1 harus puas di urutan yang ke-14 dengan hanya membawa 1 poin kill saja. Steve, Cai sudah mulai melihat beberapa pergerakan dari tim Geek, rupanya dilempar granatnya tadi namun belum ada informasi dari arah kill feed-nya, malah kita melihat 1 orang yang dipulangkan oleh Blue Zone. Yes, betul sekali. Tapi kali ini dari EVOS pun sudah di-lock juga oleh player-player dari victim. Bahkan kali ini EVOS punya PR untuk masuk ke dalam zonanya, tapi zonanya udah dijaga ketat oleh victim. Bahkan benar-benar fokus terus ke tengah-tengah dari playzone itu sendiri. Di mana dalam tengah-tengah playzone itu sudah ada Airwolf. Wow, Peko. Jatuh dia. Dia tersungkur, lemah, letih, lesu karena ulahnya sendiri tadi. Entah apa yang terjadi, mungkin dia lagi ngaca menatap matanya sendiri dan dia terhipnotis lalu jatuh. Itu jatuh dari Bukit Kemalfa dia. Iya, kayaknya dia udah nggak punya jalan lagi untuk aman gitu. Jadi ya udahlah, lompat aja karena teman-temannya udah di bawah juga kan kebetulan, dan ternyata Voin rotasi mereka terpotong bertemu dengan tim Aura. 2 player Voin sudah berhasil di knockout kalau kita perhatikan dari arah kill feed-nya barusan. Yes. Dan Peko harusnya masih bisa diselamatin sih sama player-player RRQ yang lainnya. Ini gue kebayang POV-nya itu Terpeko males rotasi muter. Dia kayak udahlah gue jatuh aja, teman-temannya turun, Iya, betul. nyelamatin. Tapi cilakanya adalah ketika mereka lagi revive kali ini ada Zuxi yang udah mulai turun gunung juga, akan cutter spot masih belum. Zuxi ternyata ngambil jalur kiri ngikutin arah Luxi. Betul, sementara 2 player RRQ yang lainnya sudah berhasil masuk ke area Broken Wall dan cukup dekat dengan 2 pemain dari tim Airwolf Limax. Namun dari sisi kill feed-nya kali ini Aura benar-benar menyayur kill dari atas jembatan. Lompat satu persatu, bahkan Voin sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Dipotong rotasinya dan Geek harus berenang di bawah jembatan karena area atas jembatan sudah ditempati oleh tim Aura. Wah, ada 2 ikan, ada Jersey sama Mort di bawah. Betul, itu kayaknya lagi ngobrol dulu mereka. Lagi pengen arisan dulu kayaknya mereka, mumpung ini udah di pertengahan bulan ya. Untuk jajan di pertengahan dan sampai di akhir bulan pastinya. Dan kali ini Jersey hanya bisa ngobrol bersama dengan Mort, sementara Toms masih balap-balapan. Kali ini atlet SEA Games kita bersama dengan Blue Zone. Sakit bang, sakit. Itu bisa touchdown gak? Tinggal dikit lagi. Toms gak bisa bertahan. Tidak bisa, tapi yang menjadi bahaya juga kali ini bagian bawahnya dijagain oleh player dari Aura. Ada Rosesi yang menjaga bagian bawah, siap untuk menangkap kedua ikan ini. Lah itu dua-duanya lagi ngapain itu? Itu kayaknya lagi nyari celah deh buat ninju-ninju kecil gitu. Itu dua-duanya lagi sundul-sundulan Iya, kan. betul. Minggir lo, minggir lo. Wah, banyak Misi, banget misi. lihat tuh Jel. Lu kalau perhatiin kill feed-nya Kill itu feed. banyak banget yang mati karena Blue Zone, yang terknock out karena Blue Zone, dan ternyata GD sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini pertarungan antara Bigetron dan juga Geek untuk memperebutkan tahta di season yang ketiga. Yes, bener banget. Semakin panas ya. Kali ini juga kalau kita lihat dari Luxi pun dengan Zuxi masih survive. Tapi ada cicilan damage yang masuk. Ada yang dicicil tapi bukan rumah melainkan darah. Tapi kalau kita lihat juga dari Aero, kakak fight terus-menerus dengan RRQ. Sementara itu di bagian high ground sudah dikuasai oleh Eagle 365. Betul, tipis banget ternyata celah yang digunakan untuk Voldemort bersembunyi karena pemain dari Eagle 365 sudah senantiasa melakukan lock ke arah tim RRQ, dan sepertinya Geek sudah berhasil dipulangkan ke arah lobby kali ini, sementara Bigetron masih bertahan namun tidak terlalu lama. Mereka hanya bertahan sampai di hashtag ke-8 dengan membawa 2 poin kill saja tadi. Berarti total dari BTR mereka membawa 3.
Oke, 3 berarti total poin. Gig sama BTR tipis ya poinnya di sini. Dan GD pun juga udah dipulangin, berarti yang di papan-papan atas sudah Nggak ada perubahan tidak ada tapi. perubahan. Berarti Betul. yang berubah berarti di papan tengah dan di papan bawah. Yes, di papan bawahnya ini bakal berubah banget pastinya. Tinggal berapa tim nih? Tinggal 6 tim dan juga 5 sekarang. 17 orang yang masih tersisa 5 tim. Bahkan kali ini masih ada Aerowolf, masih ada Eagle, masih ada RRQ dan masih ada Aura karena beserta dengan Bonafide. Karena Victim barusan dipulangkan ke arah lobby, tapi sepertinya dari Eagle 365 menerima tembakan yang begitu panas dari tim Aura. Tembakan yang mendapatkan buff dari logo api milik Aura kali ini. Satu persatu player Eagle pun tumbang. Mereka udah nggak punya obstacle lagi. Mereka hanya bisa bersembunyi dengan adanya wall smoke yang mereka buat. Yes, tapi wall smoke itu tidak bisa bertahan lama, hanya bisa bertahan beberapa second aja. Dan RRQ. kali ini dari RRQ pun melakukan fight, tapi ternyata di sisi lain Belva Imba berhasil itu melumpuhkan player dari Aura itu sendiri. Saling trading knock satu sama lain, Belva Imba sebagai last man standing, tapi fokus dulu kali ini dari Potato sudah mulai maju ke arah depan. Wow, sangat berani sekali aksi dari Potato seorang diri, tapi Warung sudah mulai terhimpit juga oleh Blue Zone, nggak bisa bergerak terlalu banyak, harus melakukan reload terlebih dahulu. Hazelnut sudah mulai mengelok juga ke arah depan, kali ini Potato bertengger di arah depan, pick ke Intip satu, kiri, dapetin intip lagi dua. dua. Satu lagi last man Satu standing, lagi. Voldemort. Froning shot dari Voldemort menghentaskan Potato. Tapi kali dari Hazelnut bakal maju dan itu dia. Serigala abu-abu mengamuk memulangkan RRQ. Betul, permainan yang begitu bagus tadi dari tim Airwolf memberikan backup silih berganti sehingga mereka bisa mendapatkan seluruh pemain dari tim RRQ yang hanya mempunyai sedikit celah untuk bersembunyi. Kali ini tinggal 2 tim antara Airwolf dan juga tim Aura. Masih ada spray through the smoke dari seorang Jaden mencari korban-korban berikutnya masih bersembunyi di balik smoke. Harus reset dulu karena 2 player Aura sedang dalam posisi knockout. 4 lawan 2. Yes, harus merevive teman-temannya terlebih dahulu untuk mendapatkan advantage yang lebih lagi. Karena kali ini dari Aerowolf tersisa Spauf dan Super Una begitu saja masih berlari-lari di belakang batu. Untuk Super Una itu sendiri bakal ada kokalan granat dari No Mercy ke arah depan. Matang nih. Lempar granatnya, wih, Matang. duar tapi belum knockout. Belum knockout, Super Una masih bisa bertahan dengan HP yang begitu low, langsung melakukan proning sementara Spauf masih bertahan dan ada lemparan granat berikutnya dari No Mercy. Begitu 1 point, 1 down dari tim Airwolf, tinggal Spauf yang tersisa langsung di lock ke arah jendelanya. No Mercy cukup percaya diri untuk melakukan pick menuju ke arah Spauf. Volunteer shoot masih belum bisa mendapatkan, percobaan berikutnya masih belum bisa mendapatkan dan ternyata dari Spauf lebih memilih untuk mundur ke belakang tapi Aura tidak membiarkan dia mati dengan zona. Masih terus-terusan dikejar dan itu dia dihajar begitu saja. No Mercy berhasil mendapatkan last man standing winner chicken dinner untuk tim Aura. Wow, mengamankan 12 kill point. Benar-benar agresif sekali, galak banget Aura untuk di match Sanho kali ini. Terlebih